Oke, kita lanjut ke materi routing ya teman-teman. Jadi di sini apa itu routing? Routing adalah sebuah sistem sederhana untuk memodifikasi URL website ya menjadi lebih baik dan mudah digunakan. Ini penjelasan sederhana aja ya. Sebetulnya pada dasarnya routing itu ya bisa digambarkan sebagai seolah-olah dia itu resepsionis website kita ya, tapi berbentuk sebuah kode gitu loh. Resepsionis ini akan mengantarkan klien kita ketika menghubungkan ke website kita, dia akan mengarahkan ke routing dan kelas yang sudah kita tunjuk gitu loh. Jadi setiap routing yang sudah kita deklarasikan dengan kelas terkait, nah nanti si routingnya itu akan mengarahkan ke halaman tersebut gitu loh. Nah di halaman tersebut ya karena sudah berkaitan dengan controller yang kita tentukan ya otomatis controller dan view yang berkaitan akan dijalankan di halaman itu. Jadi kurang lebih cara kerja routing seperti itulah ya. Nah di sini ada aturan khusus ya di routing ya. Sebetulnya sih nggak aturan khusus lah. Teman-teman mau ikutin aturan ini silakan, nggak ngikutin juga nggak masalah. Tapi yang perlu diingat adalah ketika kita membuat sebuah routingnya itu sebaiknya kita menggunakan snake cache ya, tidak menggunakan camel cache atau menggunakan cache lainnya lah. Menurutku snake cache itu udah paling bagus sih ya karena biasanya website itu nama domainnya pasti juga pakai snake cache ya. Contohnya di sini ada yourlocalhost.domain ya seperti contoh lainnya misalnya kayak biasanya sih website pemerintahan ya yang paling banyak banget yang mengandung lebih dari satu kalimat ya atau satu kata. Nah di sana biasanya domainnya itu menggunakan snake cache ya strip-strip seperti ini ya teman-teman bisa lihat. Jadi sebisa mungkin untuk parameter lainnya ketika kita membuat sebuah controller dan akan membuat sebuah view khusus gitu ya untuk satu halaman ya sudah, routingnya kita kasih namain juga menggunakan snake cache gitu loh. Contoh di sini, yang paling pertama, ini template nih ya. Jadi biasanya di website zaman sekarang tuh setelah domain, dia itu slash-nya nama controllernya. Kemudian nama metode dari controller tersebut. Jadi contohnya misalkan di sini ada dosen, di situ ada edit gitu loh. Jadi yang pertama di sini adalah controllernya, kemudian yang kedua adalah nama metodenya. Kemudian yang ketiga dan seterusnya itu adalah parameter tambahan untuk memenuhi kebutuhan di halaman tersebut lah. Nah, biasanya di sini ada yang suka dibolak-balik. Ya, jadi setelah nama metode dia minta ID-nya dulu. Kalau misalkan kita ngakses halaman yang mengubah atau update gitu ya, kan biasanya ID-nya masuk ke URL ya. Ada ID atau angka gitu kan di URL-nya. Nah, di situ biasanya suka dibolak-balik nih. Metode di belakang baru ID duluan atau sebaliknya, metode duluan baru ID-nya. Sebenarnya sih ya sama aja lah, terserah tergantung kesepakatan tim lah. Kita nggak perlu debatin hal itulah. Tapi yang jelas di sini yang diharapkan adalah selalu menggunakan snake cache ketika membuat sebuah routing gitu loh. Tidak menggunakan cache lainnya, tidak menggunakan camel cache, tidak menggunakan angry cache atau lainnya lah. Ya, ada contoh lain di sini. Misalkan nama controllernya report programmer backend controller. Ya, biasanya kan kita tambahin controller ya di belakang sebuah controller gitu ya. Nah, controllernya nggak perlu diikut. Jadi cukup report programmer backend aja. Meskipun nama filenya report programmer backend control dan kelasnya juga demikian, kita nggak perlu tambahin controller lagi di URL-nya. Jadi cukup report programmer backend. Baru slash metodenya. Entah itu index, edit, create, store, dan lain sebagainya lah. Untuk parameter aku nggak tahu sih jelasnya parameter maksimalnya ada berapa ya batas maksimalnya. Cuman sejauh ini biasanya sih aku pakai cuma 2 parameter biasanya, nggak lebih dari itu. Itu kalau misalkan memang nggak gitu kompleks ya. Tapi pernah juga sih lebih dari 2. Cuman untuk parameter nggak pernah ada aturan khusus ada maksimalnya gitu. Pengetahuanku sih atau pengalamanku nggak ada ya. Jadi untuk parameter katakanlah bisa bebas lah ya. Nah, di sini ada sebuah file HT access ya. Jadi ini ada sedikit ritual dulu sebelum kita melakukan setup pembuatan routing ya. Jadi pada dasarnya PHP itu perlu bantuan dari Apache-nya ya. Karena sih kita menggunakan Apache ya, jadi aku bakal bilang di sini Apache. Kalau teman-teman pakai Nginx, mohon maaf, aku nggak jujur belum pernah menggunakan Nginx ya di lokal ataupun di project lah. Biasanya yang ngatur udah ada orang lain lah yang ngatur Nginx di server tempat kerja gitu loh. Dan biasanya di lokalku cuma masih pakai Apache. Nah di Apache ada yang namanya .ht access ya. Dan HT access itu kalau nggak salah untuk override configuration-nya si HT access ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini. Yang jelas nih HT Access berhubungan dengan server Apache kita lah. Nah, jadi di sini ada 4 baris kode ya. Di sini aku pisahin satu baris supaya bisa lihat perbedaannya ya. Yang pertama adalah ada rewrite engine on, kemudian ada rewrite con, kemudian ada rewrite rule. Ya jujur, aku sendiri pun nggak tahu ya ini buat apa yang 3 ini. Tapi kalau aku cari-cari di internet, kebetulan juga ketemu ada yang ngejelasin ya. Jadi pertama rewrite engine on, kita menjalankan rewrite engine yang ada di Apache gitu. Kita set on. Kemudian untuk rewrite con, ini kita membuat sebuah rules, sebuah physics file gitu. Aku nggak tahu lah gimana pastinya. Nanti penjelasan
penjelasannya di deskripsi lah, teman-teman bisa cek aja di sana. Tapi deskripsi sana itu sebetulnya ada sedikit kesalahan ya di bagian HT aksesnya ya. Yang benar ini yang ada di video ini ya teman-teman. Udah aku perbaiki sedikit, jadi yang di dokumentasi atau yang ada di link deskripsi itu sebenarnya agak salah ya. Nah, untuk baris ketiga, ini kita memaksakan klien kita supaya dia mengakses index.php kita yang ada di file root. Jadi dia nggak bisa lari kemana-mana tuh. Ya, nah, index.php itu kan udah kita atur nih ya, supaya dia menjadi sebuah routing lewat HT akses ini. Oleh karena itu, index.php ini yang ada di file root, dia akan mengandung sebuah kode yang bersifat routing gitu loh. Ya, nanti akan dijelaskan lah. Kita balik ke HT akses dulu. Kemudian terakhir ada option indexes ya. Nah, jujur sebenarnya nih option indexes mestinya aku bahas dari PHP dasar sih, dan jujur aku baru tahu juga ternyata itu perlu bantuan dari HT akses juga gitu supaya user nggak akses file selain index.php atau directory yang ada di dalam server kita gitu loh ya. Contohnya begini. Misalkan di sini kan udah aku deklarasikan ya option index ya. Kita coba balik ke browser ya. Ini statusnya Apache aku udah nyala ya. Misalnya aku tulis app seperti ini. Kan seharusnya di PHP itu dia ngambil itu ya, masuk ke dalam indeksnya file tersebut gitu kan. Nah, tapi karena kita sudah deklarasikan aturan di .ht aksesnya, sehingga halamannya jadi tidak ditemukan atau tidak diizinkan gitu loh. Ya, karena sudah diatur sama HT akses ini, sebetulnya sih option index ini opsional sifatnya, coba deh. Nah, tetap ya, halaman tidak ditemukan ya. Yang penting 3 ini sih, cuman nggak apa-apa ini di keep aja. Nah, kalau misalkan aku nggak tulis ini, push save. Nah, app ini nanti hasilnya akan berubah jadi forbidden. Nah, jadi fungsinya option indexes ini untuk melakukan forbidden ya. Jadi supaya dia tidak bisa mengakses directory app yang ada di file root kita gitu loh. Ya, aku kembalikan, hasilnya bukan forbidden lagi, tapi halaman tidak ditemukan karena routingnya sudah berjalan. Jadi routingnya ini adalah bantuan dari Apache ya sebetulnya. Dan seandainya kalau teman-teman nggak mau pakai HT akses juga sebetulnya bisa-bisa aja. Tapi menurut aku websitenya jadi URL-nya masih kurang rapih lah. Dan jadi aku putuskan ya sudah kita coba pakai HT akses sedikit ya. Meskipun teman-teman mungkin nggak paham, tapi kalau teman-teman mau pelajari HT akses atau Apache lebih lanjut ya bisa cari tutorial lain dah. Atau mungkin itu bisa jadi materi kita selanjutnya ya. Nanti kita coba pelajarin Apache lebih dalam lagi. Jadi teman-teman nggak cuma develop aplikasinya aja, tapi juga teman-teman bisa ngedevelop servernya. Mudah-mudahan sih bisa ya, karena aku sendiri pun juga belum pernah mempelajari Apache. Jadi mungkin nanti kita bikin video baru, konteksnya belajar bareng-bareng lah. Oke, kita balik ke codingan. Dicek di index.php-nya. Ini teman-teman untuk HT aksesnya bisa ditulis aja ya. Di pause dulu videonya, terus teman-teman tulis. Nah, lanjut di index.php juga sama. Ini cuma sampai 24 ya barisnya, baris kodenya. Jadi teman-teman tinggal pause dulu, terus nanti teman-teman coba praktekin di localhost masing-masing. Nah, jadi sini kita sudah punya index controller ya. Kita lanjutkan kode yang kemarin yang ada di Composer Autoload. Terus tinggal kita lakukan switch untuk server request URI atau URI lah, sebut saja URI lah ya. Nah, di sini kita bikin kondisi ketika user hanya mengakses URL kosongan atau cuman domain kita aja, ya sudah kita arahkan ke index gitu loh. Ini misalkan di sini teman-teman punya halaman lain misalnya, teman-teman punya halaman kontak misalnya, ya sudah kita tinggal bikin case kontak gitu kan. Terus kita tampilkan kelas sama view-nya dari controller kontak gitu misalnya. Ya, di sini misalkan ya, kalau kita balik ke index controller, kemarin kan kita sudah implementasikan ya. Di index controller ini, dia mengembalikan view index.php. Jadi, yang ditampilkan ketika kita mengakses index, itu menampilkan index.php yang ada di dalam file view. Sini ya. Jadi index di file root itu fungsinya hanya sebagai routing, dan index yang ada dalam view ya sudah ditampilkan karena kita tampilkan lewat sini, lewat routingnya. Di sini ada 2 ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan multiple cache namun hasilnya sama gitu ya. Di PHP itu seperti ini, cache-nya ditumpuk seperti ini ya. Mungkin aku nggak jelasin ini di PHP tutorial dasar ya, tapi kalau teman-teman ngelanjutin sampai sini ya alhamdulillah berarti teman-teman tahu kalau seperti ini penulisannya berarti cache-nya ditumpuk atau mereka memiliki output yang sama tapi cache-nya berbeda. Nah, di sini terakhir ada default ya. Sesuai aturan switch cache ya. Kalau default itu ya itu else-nya gitu loh. Ketika tidak ada cache yang terpenuhi, ya sudah dia akan lari ke default. Oleh karena itu, ketika kita mengakses yang lain, di sini misalkan masalah aja lah ya. Nah, halaman tidak ditemukan karena apa ya? Sudah di-handle sama routing kita tadi. Di routing sudah kita kasih default, dia akan dilempar ke echo halaman tidak ditemukan. Nah, di sini teman-teman bisa bikin halaman 404 not found. Kemudian ditampilkan ketika user tidak memasukkan URL yang benar gitu loh. Jadi bisa tampilkan view tidak ditemukan di sini kan. Ini PR nih, kalau teman-teman mau coba lanjutin sampai website yang benar-benar jadi ya silahkan aja. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi setiap kali teman-teman mau tambah halaman baru, ya udah tinggal tambahin cache baru, break lagi, terus bikin routing yang baru. Ingat pakai snake cache. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin di sini misalnya report daily gitu, laporan harian gitulah. Ya udah di sini teman-teman tinggal bikin controller gitu kan. Deklarasikan kelas seperti biasa, new
Nah, nanti kodenya kurang lebih sama seperti yang ada di index controller ini, ya kan? Dia selalu diakhiri dengan require once, yaitu menampilkan view-nya gitu loh. Jadi setelah ada banyak logic di sini, ya udah teman-teman tampilkan view-nya gitu loh. Ini kesimpulan ya sekalian ya. Jadi cara kerja MVC itu seperti itu ya. Dan sebetulnya routing ini opsional. Ya sekali lagi routing ini opsional. Teman-teman nggak mau pakai routing, teman-teman mau langsung akses ke index controllernya gitu. Kemudian bikin constructor gitu. Kemudian constructornya jadi routingnya si controller itu ya terserah. Itu terserah lah. Sekali lagi routing ini sifatnya opsional dan nggak perlu dilakukan gitu loh. Nggak harus dilakukan gitu loh. Terserah. Tapi yang jelas menurut aku yang paling enak dilakukan ya yang paling enak diimplementasikan ya routing ini. Oleh karena itu kenapa aku masukin materi routing ini ke dalam daftar materi, karena jujur membantu banget sih, meskipun memang halamannya semakin banyak ya routing di sini juga semakin banyak, tapi ya memang seperti itu ya. Ini kan contoh di sini ya, report daily. Ini kan report daily-nya untuk indeks ya. Teman-teman misalkan ternyata report daily-nya bersifat CRUD gitu. Teman-teman bikin create, edit, update ya teman-teman bikin satu-satu di sini. Kemudian di sini teman-teman tinggal panggil metode create. Begitu juga edit, update, dan seterusnya. Memang seperti itu cara kerja root. Di Laravel pun, ya meskipun sebetulnya udah lebih simple sih ketimbang ini ya. Codingnya juga jatuhnya udah lebih rapih. Dia tetap seperti ini. Dia tetap bikin, setiap kali kita membuat halaman baru, ya bikin routing baru lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti itu cara kerja routing. Ya, nah mungkin itu aja ya penjelasan untuk routing di sini ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang salah penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman paham juga di sini ya. Jadi sekali lagi diingatkan pada dasarnya routing itu bersifat opsional. Teman-teman nggak mau pakai ya silakan. Mau akses langsung lewat index controller.php ya silakan. Ya itu suka-suka teman-teman lah, tergantung kesepakatan tim. Yang jelas di sini udah aku kasih tahu ya cara sederhananya lah. Kalau teman-teman mau pakai dependensi atau library lainnya terkait routing ya silakan aja. Ada dependensi routing yang menurut aku lebih simple ketimbang bikin kode kayak gini gitu loh. Jadi teman-teman mau coba-coba ya silakan aja, nggak ada larangan. Ya, jangan terpaku sama tutorial lah. Boleh praktek-praktek sendiri lagi. Oke, mungkin ini jadi episode terakhir ya untuk PHP OOP kedua. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke PHP OOP 3. Nanti di sana kita akan coba implementasikan semua materi yang ada di sini sebagai project gitu loh. Kita akan bikin project kecil-kecilan. Biasalah, mungkin project sederhana aja lah. Kemarin kan kita kan di MySQL dasar 2 itu kan ada table yang rumit-rumit tuh. Nah, kita coba implementasikan tabelnya ke sebuah aplikasi. Jadi, sebelum teman-teman lanjutin ke PHP OOP 3, nggak ada salahnya teman-teman cobain dulu MySQL 1 sama MySQL 2. Tapi yang jelas di sini udah kita jelasin ya 5 hal, dan 5-5-nya ini sebetulnya bersifat opsional. Mungkin kecuali komposer sama library atau dependensi lah. 2 sama 3 ini ya nggak bersifat opsional karena biasanya dipakai. Dan jujur kalau kalian mau menggunakan dependensi biasanya harus menggunakan komposer. Udah jarang banget library atau dependensi PHP itu nggak pakai komposer. Biasanya semuanya udah migrasi ke komposer. Jadi harus benar-benar menggunakan komposer. Oke, mungkin itu aja ya untuk penjelasan routing. Kita akan lanjut di video materi lainnya lah ya, serial lainnya lah ya. Kuncinya satu, teman-teman tetap coba-cobain terus, tetap belajar terus, tetap ya intinya eksperimental lah. Nanti juga lama-lama mahir sendiri. Nggak perlu dihafalin sintaknya, dicobain aja terus. Kalau lupa ya udah tinggal googling aja, nggak apa-apa. Jadi cara melatih diri sebagai programmer yang baik itu seperti itu ya. Jangan cepat puas dulu, tetap terus belajar.